Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pekerjaan atau mungkin ada di luar kota karena tugas. Saya berdoa Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan sukses selalu dalam pekerjaan dan rumah tangga yang tinggalkan pun disertai dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama kembali akan menikmati renungan kebenaran firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Mari silakan supaya program ini bisa terus eksis untuk berbagi firman. Mohon dibantu supaya di like, direspon, dan juga jangan lupa di subscribe. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini itu dengan topik ya Tuhan sanggup memulihkan. Luar biasa, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, mari sebelum kita melanjutkan, kita baca lebih dahulu firman Tuhan dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang pertama berkata demikian. Nanti bisa dibaca secara keseluruhan ayat ini. Saya hanya membaca ayat yang pertama saja. Berkata demikian, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Sekali lagi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami karena kami tahu kami kuat karena Tuhan, kami kuat karena firman-Mu. Mari Roh Kudus yang menolong kami mengerti, memahaminya, dan kami siap mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, saat ini dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan. Goncangan tidak hanya melanda satu bidang kehidupan saja, tetapi hampir di seluruh aspek kehidupan, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ya yang terus-menerus sampai saat ini seluruh dunia termasuk bangsa kita Indonesia belum pulih dari COVID ini. Masih sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan bagi sebagian orang ya. Ini juga menjadi suatu goncangan ya. Nah, sekolah sudah dimulai ya di beberapa daerah, tetapi justru menurut laporan di televisi dan berita di televisi, justru sekarang ini ada siswa, ada guru yang positif COVID. Nah, ini luar biasa. Nah, ini suatu yang masih mengkhawatirkan bagi banyak orang. Ya, saudara kasih Tuhan, akibatnya apa? Banyak orang menjadi frustrasi, kecewa, dan mungkin juga putus asa. Tetapi kita sebagai umat pilihannya atau anak-anaknya tidak perlu takut dan cemas karena hal yang demikian. Mengapa? Karena ada firman Tuhan yang menjamin. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan demikian. Ibrani 12 ayat 28. Kita menerima kerajaan yang tidak ditergoncangkan. Mari kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, di masa-masa yang sulit ini kita harus makin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, di masa-masa yang sulit ini kita harus makin mendekat dan melekat kepada Tuhan, bukan semakin jauh dari kasih Tuhan. Jangan sekali sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam setiap kegiatan kita, mungkin juga pelayanan kita. Jangan semakin kita jauh dari Tuhan, tapi harus semakin dekat dengan Tuhan. Sebab seberat dan seburuk apapun keadaan kita, ingat nih, berat dan seburuk apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memulihkan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Ya, ini penting untuk kita bisa perhatikan bersama-sama. Ya, ini katakan ia memiliki rancangan terbaik bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Tuhan punya rencana ya yang terbaik bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya.
Itu yang kemarin kita perhatikan di ayat 5 dan 6 dari Mazmur 126 yang sudah kita baca. Dikatakan demikian, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, inilah jaminan firman Tuhan pada kita. Ya. Nah, lalu kalau kita perhatikan lagi di Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Berkata firman Tuhan berkata demikian, atau Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan itu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi lagi, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, haleluya, kita bersyukur. Tuhan merancang bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan yang penuh dengan harapan. Luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, sesuai dengan apa dikatakan juga oleh Yesus di Yohanes 10 ayat 10b, dikatakan demikian. Jadi aku datang supaya kamu atau supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata demikian, aku datang supaya mereka mempunyai apa? Mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Saudara kasih Tuhan, mengapa kita masih belum mengalami dan menikmati rancangan Tuhan yang baik ini? Kalau gimana apa kita masih belum mengalami dan menikmati rancangan Tuhan yang baik ini? Karena kita belum mengerti bagaimana meraih janji Tuhan. Karena kita belum mengerti bagaimana meraih janji Tuhan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk membuat pilihan hidup ini. Di dalam hidup ini, hanya dua pilihan. Mau taat atau tidak. Mau taat atau tidak. Atau tidak taat. Ya, jadi mau taat atau tidak taat. Nah, jika kita taat atau menempuh jalan yang sudah ditentukan, percayalah semua janji Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Sebaliknya, saudara kasih Tuhan, jika kita tidak taat dan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, janji-janji Tuhan itu tidak bisa kita nikmati. Karena Tuhan berkata dalam Yeremia 29:12, Yeremia 29:12 berkata demikian, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Ingat, apabila kita datang berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan mendengarkan kita. Puji Tuhan, inilah jawaban Tuhan. Ya, karena itu berserulah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan melalui doa kita. Saudara kasih Tuhan, berseru bukan sekedar berdoa meminta apa yang kita perlukan. Tidak. Berseru berarti mengungkapkan seluruh isi hati kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari bersama-sama kasih Tuhan, kita koreksi, mari kita perhatikan apa kita selama ini sudahlah banyak berseru kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, atau kita hanya sambil lalu untuk melakukan hal-hal yang demikian, misalnya doa kita hanya sambil lalu untuk melakukannya. Tentu kita harus punya waktu yang khusus untuk datang berlutut, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, doa orang benar bila yakin doa akan sangat besar kuasanya. Tuhan akan memberikan keadaan kita, apapun keadaan saudara saat ini, seperti apapun, mungkin keuangan sedang bermasalah, kekurangan, Tuhan pasti pulihkan. Karena berkat itu adalah bonus dari Tuhan bagi orang-orang yang benar, bagi umatnya. Tuhan akan pulihkan keadaan keluarga apapun yang saat ini, ada persoalan-persoalan apapun, jangan lari dari persoalan itu. Selesaikan persoalan itu, datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan kemampuan kepada kita keluar setiap persoalan masalah itu. Ya, mungkin karena COVID-19 ini kita kehilangan pekerjaan, kita di PHK, atau mungkin pengurangan gaji dan yang lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Itu fakta, tetapi ingatlah ada fakta yang lebih baik, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan bersih itu.
Ya, jangan lihat persoalan masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Ya, persoalan kita lebih seperti gunung yang besar, tapi kita lihat Tuhan yang seperti kecil. Jangan saudara kasih Tuhan. Tetapkan, besarkan nama Tuhan dalam kehidupanmu. Biar ada Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan masalah hidupmu, maka kau akan kuat. Ketika kau kuat, maka kau dapat menyelesaikan setiap persoalan masalah itu. Puji nama Tuhan. Apa yang kasih Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita, kekuatan bagi kita. Pasti Tuhan pulihkan setiap kita, setiap kehidupan kita. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.